Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hendro. Kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita akan belajar teknologi informasi dan komunikasi kelas 6. Bab 1, mengenal program pengolah angka. Oke. Program pengolah angka di sini yang kita bahas ada dua, yaitu Calc dan Excel. Kita bahas satu persatu ya. Program Calc. Program tersebut berjalan di operating system Linux dan Windows. Jadi kita bisa menggunakan dua operating system sesuai dengan operating system yang ada di komputer kita. Kemudian program tersebut adalah bagian dari program OpenOffice. Program Calc itu gratis atau tidak berbayar ya. Kita bisa mendownload program Calc di situsnya yaitu www.openoffice.org. Kita bisa mendownload kemudian menginstal di komputer kita, terus kita bisa menggunakan tanpa harus membayar. Selanjutnya kita akan membahas program Excel. Program Excel itu hanya berjalan di operating system Windows. Excel adalah bagian dari program Microsoft Office. Dan tentunya program ini berbayar atau beli. Sebelum kita menginstal atau kita menggunakan, kita disuruh untuk membeli lisensi dari program Microsoft Office ini. Tinggal kita pilih ya. Kita mau menggunakan program Calc atau program Excel. Oke, berikut ada tampilan program Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Di situ ada kolom, ada baris, ada sel. Coba siapa yang tahu cara membuka program Microsoft Office Excel? Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, klik logo Windows. Yang kedua, klik All Program. Yang ketiga, klik Microsoft Office. Dan yang terakhir, yang keempat, pilih Microsoft Office Excel. Di sini, Pak Hendro memberikan gambar menggunakan aplikasi Windows 7 dan Microsoft Office 2016. Oke. Sekarang kita akan mengenal tampilan layar Microsoft Office Excel. Kita bahas satu persatu ya. Di situ ada title bar. Apa sih kegunaan title bar itu? Title bar digunakan untuk menampilkan nama program dan nama file. Seperti tertera di layar, ada tulisan book 1 itu merupakan nama file, sedangkan Excel itu adalah nama program. Selanjutnya, toolbar. Toolbar adalah deretan icon yang mewakili suatu perintah. Di situ ada toolbar font, toolbar alignment, dan seterusnya. Kemudian ada formula bar. Formula bar itu digunakan untuk menampilkan informasi sel yang sedang aktif. Kemudian, sel. Apa sih itu sel? Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Jadi, pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Kalau kolom itu dari atas ke bawah. Di situ ada tulisan abjad A, B, C, D, dan seterusnya. Dari atas ke bawah itu disebut dengan kolom. Kalau baris itu menyamping, di situ ada nomor ya, angka 1, 2, 3 mulai dari kiri sampai ke kanan, terus lurus, itu disebut dengan baris. Ada worksheet. Worksheet itu merupakan lembar kerja. Bisa kita tambahkan jumlah worksheet tersebut sesuai dengan kegunaan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Scroll bar digunakan untuk melihat halaman ke atas, ke bawah,
ataupun ke samping kanan, ke samping kiri. Jadi layarnya itu bisa luas ya, tidak hanya sekedar tampilan monitor saja, tapi sampai bawah itu bisa luas, sampai kanan itu bisa luas. Oke, kita akan coba mengenal icon dan menu. Apa sih icon itu? Icon adalah gambar kecil yang mempunyai arti. Di sini ada dua contoh. Icon save, bergambar disket, digunakan untuk menyimpan data atau file. Icon open, bergambar folder terbuka, digunakan untuk membuka dokumen yang pernah disimpan sebelumnya. Serupa dengan icon, kalau icon diwakili dengan gambar, kalau menu diwakili oleh teks. Ya, bedanya cuma itu aja. Icon diwakili oleh gambar, sedangkan menu diwakili oleh teks. Contoh teks ada di bawah tersebut ya. Ada menu home, menu insert, menu design, dan seterusnya. Baik, kita akan melakukan praktikum cara pengoperasian program Microsoft Office Excel, yaitu menambah dokumen baru, menyiapkan dokumen, dan membuka dokumen. Kita simak kegiatan praktikum berikut ini. Oke anak-anak, kita coba membuka dokumen baru pada Microsoft Office Excel 2016 ya. Di sini ada Microsoft Office Excel 2016. Kita coba buka. Nah, seperti ini. Setelah kita buka, untuk membuat dokumen baru, tinggal klik blank workbook. Kita klik. Nah, ini sudah kita membuat dokumen baru. Bisa juga membuat dokumen baru menggunakan menu file. New blank workbook. Kita klik. Nah, sudah ada dokumen baru. Selanjutnya kita coba untuk menyimpan dokumen ini. Di sini coba saya ketikkan dulu ya. Nama, alamat seperti ini ya, data seperti ini. Kita simpan nih. Kita klik menu file. Di sini ada dua, save dan save as. Save digunakan untuk menyimpan dokumen yang belum pernah disimpan sebelumnya. Jadi kita menggunakan save. Kalau save as digunakan untuk menyimpan dokumen yang sudah pernah tersimpan sebelumnya. Jadi kita menggunakan save dulu ya. Save. Kemudian di sini ada browse. Kita klik. Mau disimpan di mana file ini? Coba kita simpan di folder musik misalnya. Kita kasih nama kelas 6. Oke. Kemudian kita simpan. Kalau di atas ini sudah ada tulisan nama filenya, yang tadi kita simpan dengan nama file kelas 6, berarti file ini sudah tersimpan. Kita cek ya. Kita buka file Explorer ini. Kita pilih folder yang tempat menyimpan tadi. Di sini ada file Excel kelas 6. Oke, sudah tersimpan ternyata. Terus bagaimana cara menggunakan save as? Misalnya dokumen ini kita perbarui nih. Misalnya ada nomor telepon. Misalnya seperti ini ya. Dokumen ini kita simpan dengan nama file yang berbeda. Jadi menggunakan save as. Klik save as, browse. Nah, karena tadi kita nyimpan dengan nama file kelas 6, kita menggunakan nama file yang berbeda. Jadi kita tulis misalnya dokumen baru. Oke, kita simpan. Di atas ini sudah berubah sesuai dengan nama file yang kita tentukan tadi. Kelas 6, dokumen baru. Coba kita cek di file Explorer. Oke, sudah jadi ini. Ya. Jadi kegunaan dari save as untuk menyimpan file dengan nama file lainnya. Oke, kita coba tutup semuanya ya. Anggap ini dokumen baru.
masih book 1 kosong. Kita akan coba untuk membuka dokumen yang pernah kita buat, yang pernah kita simpan sebelumnya. Caranya gimana? File, open, ya, pakai open. Kemudian kita cari browse, ya, kita cari nih, di mana sih file yang pernah kita simpan sebelumnya? Oh iya, di folder musik misalnya ya. Di sini ada 2 dokumen, mana yang mau kita buka nih? Oh, yang ini aja, yang dokumen kelas 6, dokumen baru, kita open. Maka akan muncul dokumen yang mau kita buka. Nah, oke, mudah bukan? Sekian dari Pak Endro. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.